Ketika kita menjadi orang tua itu ada istilah kasar reward and punishment. Contoh kasus gimana? Pernah? Yang Misalkan, real aja faktanya. Pernah ada kasus aku lala lagi tuh sempat aku ke stasiun TV, aku sama sekali nggak ngapa-ngapain. Lala, ayo cepet. Ayah jangan cubit Lala. Itu satu studio pada ngeliatin saya semua. Punishment kerasnya itu adalah Kita kasih solusi. Ayah Lala. Masya Allah, alhamdulillah. Malu saya diundang ke sini. Kenapa? bener. Kenapa? Karena yang duduk di sini ini orang-orang hebat semua. Oh iya, memang belum, atau jangan ngaku pengusaha kalau Anda belum duduk di kasih solusi. Masya Allah, tabarakallah. Gak. Minder. Tapi gini bro, ini Ayah Lala atau Fahmi ini bisa dibilang ujiannya luar biasa loh. Masya Allah. Ada banyak halang rintang. Yang pertama, dulu kan sempat terjerat hutang 500 juta. Betul. Yang mana harusnya lunasnya kalau diperkirakan dihitung-hitung 8 tahun. 8 tahun. Tapi lo bisa selesaikan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun, betul. Gimana tuh caranya? Ntar lo ajarin gue. Masya Allah. Iya kan? Tapi gak berhenti di situ. Begitu udah selesai cobaannya, Allah kasih ujian lagi, yaitu tentang Naiknya anak. wah, Naiknya anak. lo mengeksploitasi anak untuk dapetin cuan, parah. Gue bilang Kaseto loh. Kemarin gue bisa ngobrol sama Kaseto, tipe-tipe atau bagaimana orang tua udah dikatakan dia mengeksploitasi anak untuk mendapatkan cuan. Masya Allah, tabarakallah. Ayo serang semuanya. Nanti kita cari tahu ya. Oke. Kira-kira gimana tuh lu menghadapi? Pasti ada dong yang bilang katanya lu mengeksploitasi anak kan. Lala kan? Banyak banget yang kita bilang seperti itu kan. Cuman kita selalu berpikirnya adalah kenapa kita nggak mau dibilang eksploitasi anak. Ketika kita dikasih rezeki sama Allah itu bukan hanya dari kesehatan istri atau anak gitu kan, tapi kita bisa lewat dari mana aja gitu. Allah memberikan kita jalan itu, kasih rezeki itu ya mungkin melalui anak, bisa melalui istri, dan sedangkan saya dikasihnya dan amanatinnya lewat anak gitu. Nah, kan. nanti lu jelasin lebih detailnya ya. Iya betul. Bro Fahmi, Ayah Lala ini ya. Tapi memang kalau dalam hal eksploitasi anak, gue nggak tahu nyampe lo apa enggak. Sebenarnya ini bukan masalah perdebatan. Gue juga nggak mau bahas agama di sini karena memang bukan podcast yang bahas agama gitu ya. Tapi lebih kepada pasti ada dong yang bilang, ain bang, anak lo bang. Nyampe nggak ke lo? Nyampe banget Iya kan? dong, nyampe banget. Anak lo ntar bisa sakit-sakitan lo, Nyampe, demam lo. nyampe banget. Ya sebenarnya itu adalah masalah permasalahan fikihnya aja ya. Tapi ya bukan ke situnya, tapi nanti kita sambil ngalir ya Oke. pembahasannya kan. Mungkin itunya kali itu banyak penyerangan gitu kan. Nah, cuma mungkin lebih nantinya kita tajam obrolannya adalah gue pengen tahu sebenarnya sisi lainnya gimana cara bikin anak pinter. Oke. Doyan ngomong dalam arti positif ya gitu-gitu tuh ya. Karena masalah fikih, masalah fatwa ya serahkan Pak Ustadz lah ya. Betul. Pilihan orang tua. Dan yang sebenarnya ketiga adalah gue pikir itu udah selesai tuh ujiannya tuh. Ternyata Allah kasih ujian lagi ketika istri kena sihir ya. Iya betul, Masya Allah. Kacau. Sempet diruqyah juga kan? Sempet ruqyah. Viral juga tuh. Alhamdulillah dibilang viral ya berarti dikenal dilihat sama orang banyak. Iya buat edukasi. Buat edukasi bahwa sihir itu benar ada. Oh iya. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah disihir Ya, gitu ya. kan gitu. Iya. Waduh, siapa yang nyihir? Wah, itu rahasia lah. Laki apa perempuan? Ya. Ya pasti ciptaan Allah. Oh iya, makhluk soalnya ya. Makhluk. Ada sebab, ada akibat, ada sebab ya. Nanti kita bahas ya. Bro, Serem ya podcastnya ya. masih ada waktu, baru mulai. Silakan kalau Anda mau keluar dari ruangan ini silakan. Pikir-pikir dulu, kursi ini panas. Ya, saya tutup kameranya. Buat edukasi ya. Hutang dulu kita bahas. Oke. Lu ngapain main judi online? Bukan, jadi gini. 500 juta hutang apaan? Jadi waktu pertama sebelum adanya Lala itu kita memang ada ranah bisnis gitu kan. Kita punya bisnis, kita punya usaha juga, dan kita juga sebagai kerja corporate gitu kan. Kita sama istri ini kerja di dunia perbankan gitu kan. Nah, Dua-duanya nih. dua-duanya gitu. Itu jauh sebelum Lala lahir gitu Di kan. bank yang sama? Beda. Oh, beda beda bank. BTW maaf dipotong. Nanti ada hubungannya lagi tuh sihir. Akhirnya kan mungkin bentuk ketakutan sama Allah, bentuk dijaga sama Allah. Akhirnya dari kena sihir itu akibatnya istri jadi memutuskan untuk berhijab ya. Betul sekali. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke lanjut. Akhirnya di bank nih.
Di bank, Masing-masing. aku coba buat awalnya juga untuk menutupi hutang gitu kan, bukan sekedar untuk foya-foya, bukan sekedar untuk membiayai gaya hidup, bukan, tapi memang aku menutupi hutang dan menutupi hutang. Istilah kasarnya tuh bahasanya gali lubang tutup lubang gitu kan. Nah, aku coba ngambil sekian buat bayar sekian, ngambil sekian buat bayarkan. Lama-kelamaan aku masuklah ke dunia pinjaman online. Ya. Nah, di mana pinjaman online itu yang harusnya aku minjem 1 juta dalam waktu seminggu itu aku harus bayar 1,5. Dan yang diterima 1 juta itu adalah 300.000 atau 700.000. Sedangkan lebih banyak bunganya daripada yang kita dapat gitu kan. Semakin kesini aku semakin terlibat, makin hancur gitu kan. Ya udah. Iyalah pinjol bro. Iya betul. Gimana caranya kita perang sama Allah lewat riba nggak bakal bisa. Betul. Nah akhirnya aku coba buat istilah kasarnya, kita udah pasrah nih. Lahirlah Lala kondisi seperti ini. Kenapa yang aku sedihnya adalah kenapa di saat lahirnya Lala itu keadaan saya itu malah semakin jatuh-jatuhnya gitu kan. Kenapa bukan dulu yang masih hidup berfoya-foya, kita bisnisnya lancar, kita kerjanya lancar, tapi belum ada Lala gitu. Itu yang aku sedihnya kenapa di situ. Akhirnya aku coba buat lebih kayak udah pasrah sama hidup. Nah, suatu ketika uniknya itu adalah itu kejadian di hari Kamis. Hari Kamis sore ibadah asar. Ibadah asar samping rumah kakakku itu kan musolah ya. Nah, aku coba udah tuangin baygon, tuangin buat cuka segala macam yang tadinya air warna hijau menjadi warna biru tuh. Nah, akhirnya azan. Aku coba ya udah deh, aku mau wudu dulu. Aku wudu, saya wudu, selesai wudu, udah mau minum lagi nih. Apa sih bunuh diri? Itu aku coba mau untuk menyelesaikan hidup karena aku udah nggak tahu mau kemana lagi. Baygon campur cuka, campur lada, campur semuanya. Pokoknya yang tadi pakai lada biar lebih gurih. Aku nggak tahu rasa. mungkin telur setengah matang kali ya. Iya sekalian deh tuh, kasih garam dikit. Iya enggak enak tuh. Udah bener-bener. Akhirnya semua dicampur untuk pengen tujuannya mengakhiri hidup. Betul. Nah, kenapa nggak lanjut? Jangan tuh. Jangan Allah berkehendak lain gitu kan. Nah, suatu ketika nggak boleh contoh nih teman-teman. Pas ketika aku sudah selesai mau sholat asar, pas sudah mau minum saya wudu, tunggu deh aku mau sholat dulu. Aku bilang sholat nih. Pas di saf terakhir, aku sujud terakhir, itu nggak ada rasa buat yang namanya aku tidur, nggak ada rasa yang namanya buat kayak terlelap gitu kan. Yang namanya masalah hidup itu banyak, beban hidup itu banyak, air mata itu ngalir kayak sungai kan. Nangis sambil sujud. Itu tiba-tiba kakak saya gedor-gedor kaca, gedor-gedor pintu. Mi bangun. Kaget dong saya, bangunnya kencang banget. Tidur seharian. Loh kok tidur seharian? Saya aja masih pakai sejadah, pakai sarung. Itu pas saya lihat itu hari Jumat jam 8 pagi. Itu subhanallah banget. Itu langsung Allah yang turun tangan. Jadi bentar. Lu sholatnya di mana posisinya? Di rumah. Oh bukan di musola? Bukan, di rumah. Hubungannya tadi lu ceritain musola apa? Rumah kakak saya kan musola sampingnya. Itu toanya kan setengah mati kencangnya kan. Nah, ya udah saya pikir saya mau wudu dulu sebelum minum. Ketika saya udah wudu, pas saya mau pegang, tanggung deh saya mau sholat dulu. Oh, karena sebelahnya musola maksudnya itu adalah lu bukan sholat di musola, tapi sholatnya di rumah. Di rumah. Tapi betul. Gara-gara musola tuh maksudnya di sini adalah ada toa. Bener, jadi ketahuan ada azan. Betul. Oh, oke. Nah, lu sholat. Nah, ketika di saf terakhir itu saya sujud itu nangis setengah mati. Kita sampai nggak kuat bagaimana bisa hidup kayak begini, hutang sampai 250 juta awalnya gitu kan. Nah, akhirnya pas dibangunin sama kakak saya itu ternyata hari Jumat jam 8 pagi. Gile, Kamis lo tidur. Ya Allah ya. Jumat. Kalau inget itu suka merinding sendiri om, sumpah suka apa ya maksudnya? Karena itu udah langsung tangan Tuhan sih, tangan Allah langsung yang bener-bener turun tangan, bukan lagi nasihat dari orang, bukan lagi nasihat dari. Karena ketika lu punya masalah apapun itu, nasihat orang tuh cuma kuping kanan kuping kiri. Cuma triggernya yang buat kita semakin bangkit adalah hidayah. Oke. Korelasinya apa nih, Mi? Antara tadi lu sholat, lu kan berucap rasa syukur ya. Dibangunkannya hari besoknya. Tapi maksud gue nangkap sih maksudnya apa, coba untuk memastikan aja gitu. Bersyukurnya yang dimaksud adalah bersyukur dengan lu di skip masa niat yang tadinya mau bunuh diri. Betul, bersyukur karena memang masih belum pantas untuk pulang hari ini gitu mungkin. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi pertanyaan berikutnya, lu bangun jam 8 pagi? Jam 8 pagi. Nggak, sholat subuhnya gimana tuh kalau boleh tahu? Itu aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu karena. Apa bersyukur karena ya Allah alhamdulillah aku nggak bangun sholat subuh? Gitu juga. Tapi aku bersyukur adalah mungkin Allah masih ngasih jalan ke saya itu supaya lu belum waktunya untuk saat ini. Mungkin seperti itu. Mungkin masih banyak jalan panjang anak yang harus kita bentuk gitu kan. Nah mulai dari situlah tuh kita ngerasa hutang
sedikit-sedikit terbayar gitu. Oke. Kondisi saat itu memang lu sendirian. Sendiri. Lah, peran istri maaf nih. Nah, Itu maksudnya lu menyelesaikan sendiri, kenapa lu nggak rembukan sama istri gitu? karena salahnya saya adalah tanpa sepengetahuan istri. Oh, pinjol itu? Betul. Nah, istri akhirnya coba untuk pulang kampung. Tujuannya adalah untuk meringankan beban suami. Karena daripada nanti saya biaya kontrak, biaya susu lagi. Kalau di sana kan pulang ke rumah orang tuanya kan masih bisa ada yang nanggung ya. Nah, tapi dengan kondisi yang menjauh seperti itu malah bukan semakin membaik, malah aku semakin terpuruk. Oh. Karena biar bagaimanapun adalah suatu rumah tangga itu yang harus satu bahtera Iya. gitu kan. Boleh flashback dikit nggak? Waktu itu bisnisnya apa? Kok sampai ada penipuan? Aku laundry. Penipuan utang. Oh, Aku laundry. Aku laundry udah punya lama gitu. Berapa tahun? Aku udah sampai 2 tahun. Laundry kiloan gitu. Laundry kiloan. Di daerah betul. mana? Aku daerah Kemanggisan, Oh, Jakarta Barat. Jakarta Barat gitu. Kok bisa utang segitu? Nah, Buat apa modal? sebenarnya itu buat perputaran uang aja sih. Buat perputaran uang yang makin lama semakin banyak kebutuhan, ditambah lagi anak mau lahiran, kita makin gak punya uang, dan sedangkan profit usaha kita tuh malah semakin banyak menurunnya. Itu ujian dari Allah kah intinya. Terus sampai 250 juta sampai 500 juta buat apa? Oh, nambah-nambah gali lubang tutup lubang. Betul itu. Banyak dong pinjolnya. Betul, aku punya 94 kalau nggak salah 94 apa nih? pinjol. Pinjol. Belum lagi kartu kredit. Nanggung banget, 6 lagi cepet. Ya karena luar kan biasa. kenapa bisa banyak seperti itu karena pihak bank juga pasti bisa melihat kalau dia punya usaha, pasti lihat dari income-nya juga kan. Kenapa bisa mengasih pinjaman besar? Kenapa dia bisa kasih pinjolnya juga besar? Karena ya dari income-nya juga bisa kelihatan kan di situ. Dan Makanya masih bisa sampai 250 juta. Iya, oh 250 juta. Nah, akhirnya suatu ketika gimana cara saya melunasi dalam satu lubang, aku cobalah naruh sertifikat rumah orang tua. Naruh sertifikat rumah orang tua ke bank itu kan nggak bisa. Karena aku checking kan, Apa tuh? BI checking. Oh, BI checking. BI checking Iya. nggak bisa karena ya akhirnya aku taruhlah di BPR. BPR itu kan bunganya kan 200% sampai 100%-an. Gua nggak paham deh tuh gitu. Jadi 2,5 jadi 500 juta. Nah, gitulah. BPR Nah, tuh apa sih? Bank Perkreditan Rakyat. ya di bawahnya bank konvensional Itu di bawah swasta. swasta. Tapi aku nggak tahu itu kalau itu resmi atau enggak. Saya setahu aku sih itu resmi juga sih di OJK sih. Tapi yang aku tahu adalah di bawahnya bank konvensional itu. Buat pinjaman doang. Buat pinjaman naruh sertifikat rumah itu gitu kan. Nah, aku cobalah kredit akad itu sampai 8 tahun. Nah, akhirnya ketika masalah itu udah kelar, ya udah. Akhirnya alhamdulillah naik semua sedikit-sedikit, bayar sedikit, usaha sedikit, bayar sedikit, gaji bayar sedikit. Tertutup dalam waktu 1 tahun. Gitu. Ada upaya untuk menyelesaikan Betul. utang-utang Yang penting kita ya. setiap kita punya hutang piutang ada niatan untuk membayar. Maka Allah akan kasih jalan kita untuk melunasi itu semua. Kan katanya dia bilang ngapain bayar bunganya, tau nggak? Betul. Tapi kalau aku sih sebenarnya kan kita negosiasi juga, Om. Negosiasi sama pihak si pinjol, negosiasi sama pihak si bank. Ada beberapa yang mau dibayar pokoknya, ada yang nggak mau tetap kita lunasi gitu kan. Tujuan kita bukannya untuk masalah bunga atau bunga, tapi memang tanggung jawab kita sebagai si debitur itu ya kita harus melunasinya gitu. Ya karena kalau utang memang harus tetap dilunasi. Betul. Ya, gue gak mau bahas masalah ribanya lebih dalam ya, karena Betul. memang bukan itu pembahasannya, Betul. tapi lebih kepada caranya gimana untuk melunasi utang. Mungkin buat teman-teman di sini pengen tahu gitu. Ya kalau memang misalkan udah niat, udah taubat sama Allah terkait riba dan lain sebagainya, alhamdulillah. Namun kan ada beberapa yang harus diselesaikan. Betul, Kan? betul. Bisnisnya tetap lanjut, jadi membayar utangnya pakai lanjutin si laundry itu. Betul. Nah, kalau buat untuk cara melunasinya, jujur pribadi aku pun nggak tahu bisa waktu 1 tahun bisa lunas. Karena yang aku jalani adalah perbanyak sedekah. Jadi di saat aku lagi jatuh-jatuhnya itu punya uang 1.000, 500-nya aku ambil, 500-nya aku masukin, 500-nya buat istri. Ya kita cuma buat sekedar buat makan aja deh sama bensin. Karena di saat lagi kondisi jatuhnya itu aku sempat narik ojek online juga kan. Dapat berapa sehari, aku kasih istri semua, sebagian aku masukin ke sedekah. Ya mungkin aku pernah baca pepatah juga bilang, bukan baca sih, maksudnya aku pernah dikasih tahu sama guru ngaji aku, dalam agama muslim itu bukan hemat pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Aku coba buat menerapi itu dan alhamdulillah setahun itu aku bisa lunasin. Gitu. Oke. Iya, gitu. Cuma memang tetap harus diperhatikan mana yang wajib, mana yang sunnah. Betul, kan? betul. Karena kan bayar utangnya wajib tuh. Betul. Yang penting intinya adalah kita sedekah jangan pernah lupa gitu kan. Semakin perjalanan semakin lancar, alhamdulillah sekarang Lala sudah semakin dikenal banyak orang dan sudah mulai masuklah hadiah endorsement gitu, aku lunasin gitu. Oh, Gitu. Fahmi. Gitu. Gue tangkep nih maksud lo, Fahmi. Anda nggak bisa ngeles lagi, Mi. Berarti lo bayar utang
Lu mengeksploitasi Lala. Bukan, justru ketika Lala udah hadirnya itu kita melunasi hutangnya itu akhir. Yang kisaran cuma sampai 5 juta atau 7 juta aja. Sisanya tuh aku lebih pure ke usaha sendiri karena aku ada usaha juga, ada usaha online juga, jual beli kamera juga. Jadi aku dari situ kalau Nah, ketika Lala sudah menjadi naik itu ada satu cerita nih Om Dery, aku mau cerita sedikit. Dulu waktu pas lagi ada platform biru, aku sebutkan di platform. Sebut aja. Jadi aku pernah ada campaign Kita Bisa. Itu dahsyatnya anak yatim nih aku mau cerita. Ada platform biru itu ngajakin Lala untuk bikin campaign ke rumah pesantren. Itu pesantren. Saya nggak mau karena apa? Karena itu bawa-bawa nama Lala ketika nanti ada apa-apa Lala yang tanggung jawab karena diposting di akun Lala gitu kan. Oke, kita coba deh kalau misalkan memang mau kita datang ke sana. Aku coba datang ke sana, itu aku nangis. Kenapa? Itu santri ada 100, itu pondokannya hancur lebur. Ya Allah. Maaf ya, maksudnya kamar itu kayak kandang ayam dari rotan bambu. Ya. Aku tanya sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz, ini butuhnya berapa? Butuhnya 50 juta untuk renovasi. Oke, kita bikin 200 juta atau 250 juta. Kasih waktu saya 2 bulan untuk bikin campaign ini. Nggak bisa nominal segitu kata si orang Kita Bisanya. Nggak bisa karena ini terlalu lama atau terlalu cepat dengan uang segitu. Bismillah aja kita niatnya untuk anak yatim, saya bilang kayak gitu kan. Itu tahu nggak Mas Dery? Dari pas aku bikin campaign itu dalam waktu 1 minggu itu dapat totalnya 450 juta. Masya Allah. Nah, dahsyatnya adalah ketika aku bikin renovasi itu pesantren, itu nama Lala semakin bus. Karena ibaratnya ayah sama lalanya itu memudahkan urusan orang. Betul. Nah, Nah, Allah mudahkan lagi balik. Masya Allah, pemberiding. Ada videonya yang boleh tahu Ada nggak? jauh tapi di jauh banget sih ada iya, videonya. Videonya boleh tahu nggak? Mungkin Dimas sambil cari di YouTube. Enggak, maksudnya gini. Gue nggak tahu ya. Ini kan channelnya kebetulan channel optimasi bisnis ya. Bukan maksudnya kita akhirnya menjual kesedihan. Satu, bukan maksudnya juga kita menjual agama. Tapi yang kita buat ambil pelajarannya adalah bagaimana optimasi cara membantu adik-adik kita yang di pesantren. Kan ada juga yang katanya misalkan dia minta sumbangan, let's say donasi, open donasi. Open donasi, betul. Tapi karena memang gue kasihan suka, aduh ya Allah, kan harusnya nggak gini nih. Karena kan open donasi pun juga, ya mohon maaf ya, itu kan pakai strategi marketing sebetulnya. Betul. Tapi dalam arti yang positif ya. Betul. Gimana caranya orang mau berdonasi, gimana caranya video kita ditonton sama orang untuk akhirnya tergerak hatinya buat nyumbang, itu kan pakai strategi advertising and marketing. Betul. Nah maksud gue, yuk kita sama-sama belajar dengan konteks dalam hal di channel Kasih Solusi yang memang fokus di marketing and business. Gimana cara bikin videonya akhirnya orang terketuk untuk terpanggil buat bersedekah dalam program Kita Bisa. Itu aja poinnya. Iya, betul. Ada nggak mungkin buat menjadi pelajaran Kalau videonya? kalau- Gimana? Mungkin sambil diceritain deh. Kalau Gimana cara saya- orang untuk ngajak donasi? Kalau saya sih bikin videonya itu ketika pertamanya itu adalah satu spot video yang bener-bener nggak layak untuk dihuni gitu kan. Itu aku masukin spot video itu yang bikin hati orang tergerak untuk membantu. Gitu. Yang pas kamarnya kayak tadi yang katanya Iya. kayak kandang ayam itu. Kan bambu Om Der, bener-bener bambu sampai atap rumah pinggir kiri kanannya itu alasnya juga itu bambu. Pesantren padahal ya. Pesantren. Padahal buat mencetak generasi Betul. guru-guru atau dai-dai cilik nantinya ke Betul. depannya akan menjadi ulama misalnya. Betul. Amin gitu. Amin ya Allah, amin. Nah dari situ aku ngambil spot itu yang bener-bener bikin orang itu untuk tergerak bahwa memang ini layak harus dibantu. Narasinya apa? Jadi aku nggak ada narasi untuk open donasi sama sekali. Terus? Tapi banyak netizen yang bilang open donasi. Iya, artinya shot yang diarahin ke tempat yang kurang layak. Itu pakai VOK, pakai kata-kata kan? Enggak, pakai kata-kata aja. Aku bikin Apa? kata-kata ya. Kira-kira Aku gimana? kalau nggak salah tuh bikin kata-katanya itu tidak selayaknya manusia untuk tinggal di tempat seperti ini. Kalau tidak salah bikin kayak Oh, gitu. jadi angkat masalah ya. Mm. Oh, nice, Masya Allah. Iya. Akhirnya terketuk hatinya. Ya. Akhirnya terketuk hatinya dan tadinya itu videonya itu nggak ada link open donasi, nggak ada sama sekali. Tapi banyak netizen yang bilang open donasi. Aku cobalah minta join sama si Kita Bisanya itu. Tolong dong kirimin linknya buat open donasi. Gitu. Loh, Mi, maksud gue ini dari awal udah kerja sama Kita Bisa atau video itu viral akhirnya kita bisa Betul. nempel? Awalnya videonya sama Kita Bisa. Oke. Nah, terus akhirnya aku nggak mau coba open donasi dulu. Nah terus gunanya Kita Bisa apa? Nah, cuma menjembatani kita untuk ke tempat sana.
Tapi kan ujung-ujungnya open donasi kan? Nah, ketika banyak netizen yang pada bilang open donasi, baru aku minta linknya gitu. Oh. Jadi aku nggak mau bener-bener langsung pure dari awal open donasi, karena aku pengen lihat dulu progres netizen ini seperti apa, feedbacknya. Kalau misalkan memang positif atau misalkan memang negatif, lebih banyak positifnya, aku coba minta linknya. Tapi kalau misalkan banyak yang negatifnya, oh ini konten begini bukan kontennya Lala, ini konten kesedihan, aku nggak mau open donasi. Oh, Gitu. keren. Iya. Nah ini nih stigmanya akhirnya terketuk gitu ya. Betul. Nggak melulu orang yang niat bangun kontennya untuk istilahnya jual kesedihan, Betul. jual sakit-sakitan gitu kan. Tapi memang ternyata seorang ayah Lala gitu ya, itu benar-benar tahu cara mainnya dalam arti meminimalisir kemudorotan. Betul. Dia coba nganterin Masya orang doang gitu kan. Paham loh, ya betul. Iya, insya Allah gitu kan. Coba buat untuk jembatanin. Betul. Sehingga khawatir, takut dibilang bahwa jual-jual kesedihan, apalagi ketemu oknum yang katanya begitu nanti ditransfer ke kita punya wadah gitu kan, nanti ujung-ujungnya kan apakah ini sudah berizin apa belum? Betul. Apakah dinas sosial memandang itu? Betul. Kalau di istilah di etika bisnis kan ada OJK di situ, kan betul. nampung 2 orang kan nggak sembarangan kan? Betul. Nah, akhirnya dites, kalau emang lu mau nyumbang aja sendiri. Betul. Tapi nyatanya mereka percaya sama kita bisa. Mereka percaya. Ya lebih aman juga ya. Lebih aman. Ada, Nah, ini ini ya? videonya. Ini pesantren bro. Mm-mm. Oh ini Nah, ini dia. apanya? Kamar. Ya Allah, Ya kan? subhanallah. Kasian. Gue kalau liat video ini suka gak kuat Om Der. Aduh. Tuh. Itu atapnya apa? Ya Allah. Oh ini kena angin kenceng ke bawah nih. Kondisi dapur. Tempat mandi. Tuh, makan cuma pakai garam doang. Nasi sama garam. Gizinya mana? Ya itu yang bikin kita gak kuat. Oke. Oh iya, baru kita bisa.com ya. Nah itu video diambil sebelum ada link donasi. Ketika sudah ada link donasi, kita ada video keduanya gitu. Oke. Lebih ke sebenarnya bukan ke trik ke market sih, aku bilang aku lebih cuma pengen tahu feedback dari netizen itu seperti Iya. apa gitu yang tadi aku bilang. Iya, tapi maksudnya kenapa gue singgung ke situ tuh, ya ini kan hal yang positif. Betul. Ini coba teman-teman mindsetnya diperbaiki dulu ya, jangan sampai akhirnya jual-jual kesedihan. Betul. Akhirnya apa sih istilahnya oknum-oknum yang konten-konten donasi gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ketemu oknum yang menyalahgunakan uangnya gitu kan, sempat ramai kemarin kan. Betul. Yang inisial aja nggak boleh sebutin nama lengkapnya, inisialnya ACT lah. Oke. Iya. Jadi apaan sih? Kenapa sih pada ketawa? Lah, orang inisial kok. Nah, oke, itulah masa itu kita udah jadi bahan pembelajaran gitu kan. Itu lah ya. Nah, terus maksud marketing tuh maksudnya gini, kalau memang ternyata ada orang niat mau bantu, kan nggak masalah juga buat kebutuhan dakwah, donasi buat masjid, buat apa. Cuma kadang ada konten-konten yang mungkin kan sekarang masjid udah banyak akun-akunnya kan. Betul. Masjid ini di IG apa segala macam atau pesantren apa segala macam. Nah, kadang kurang teroptimasi aja, jadi kurang optimal. Betul. Ya, buat masarin videonya betul. lebih masif lagi, secara organik ya. Kalau mau ads ya duit dari mana gitu kan. Betul. Nah, itu Lala udah konten-kontenan tuh. Itu udah. Itu Sampai setahun itu lunas ya ya utang-utangnya? betul. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah kata-kata viral untuk Lala itu dari sebelum itu kita udah punya 100 sampai 200 video. Kenapa aku save di galeri TikTok atau media sosial? Karena di saat aku waktu punya hutang piutang itu, aku jual beli handphone. Maksudnya gak punya uang jual handphone, ada uang beli handphone. Jadi daripada aku capek buat nyimpen ke media galeri, jadi aku bikinlah akun media sosialnya Lala gitu. Terus cara ngadepin mereka-mereka yang ya tadi yang kita bahas ya, eksploitasi anak gitu misalnya. Gimana cara menyikapinya? Ya kalau aku sih dibilang masalah eksploitasi anak adalah ketika memang anak itu benar-benar terjun langsung sendirian gitu kan. Sedangkan di situ memang ada orang tuanya di sisinya. Nah, kenapa aku tidak mau dibilang eksploitasi? Aku juga nggak mau pungkiri juga ya. Karena ada yang rezeki itu yang tadi aku bilang, rezeki itu kan bisa lewat istri, bisa lewat anak, bisa lewat siapapun itu kan. Tapi Allah manahin ke saya dan istri itu rezekinya lewat anak.
Kalau memang Allah udah ngasih rezeki lewat anak seperti ini, saya harus seperti ngapain? Ini memang udah jalannya dari Allah yang harus saya terima gitu kan. Dan memang benar-benar bukan Lala sendirian yang harus tampil. Di situ ada ayahnya, di situ ada ibunya. Kemanapun Lala itu di samping pasti ada ayah dan ibunya. Bukan benar-benar pure Lala sendirian. Ditambah lagi orang tuanya Lala pun sekarang sudah punya usaha gitu kan. Bukan cuma aku pun mendampingi Lala hanya sebatas membantu Lala. Bukan benar-benar mau, ayolah cepet lah. Enggak. Nah itu tuh ada rasa resisten nggak Lalanya kayak udah aku nggak mau, manggil apa sih ayah ya? Ayah. Ya aku nggak mau nih gitu-gitu. Nah kalau Lala itu tipikal anak yang aktif ya, tipikal anak yang happy dengan dunia kesenangan gitu, namanya anak-anak ya. Nah kalau di video itu kita nggak video pun malah anaknya yang menagih. Ayah kok tidak bikin video, justru ayahnya yang capek gitu loh. Cuman netizen pada ya aku juga nggak bisa nyalain netizen ya, karena memang mereka hanya melihat satu sisi gitu kan. Jadi aku pikir ya udah biarin aja gitu kan. Oh berarti Lalanya nih yang eksploitasi ayah. Nggak boleh gitulah. Iya gitu, jadi Anda harus punya adab sama orang tua. Ayah lagi capek suruh kerja gue laporin ke tinggi wingki loh. ya Nah, gitu. terus sekarang solusinya kita ngomongnya nggak usah ke eksploitasi lagi deh, tapi lebih kepada siapa sih nggak pengen punya anak cerdas? Betul. Masya Allah, tabarakallah gitu kan? Ya bentuk anugerah dari Allah gitu kan? Siapa sih nggak pengen punya anak yang ya kita nggak maksud banding-bandingkan, kita nggak boleh begitu juga gitu kan, kayak ya gue sih lebih takutnya obrolan ini akhirnya jadi bahan share-sharean istri ke suami ke istri. Tahu kan, kayak ternyata kan berdebat tuh di rumah kan, gini cara didiknya, pantesan anak kita telat ngomongnya. Bukan itu tuh, kita nggak lagi bahas di ranah psikolog nih teman-teman ya. Betul. Tapi lebih kepada bukan memicu untuk share-sharean ke DM suami ke istri ke suami, tapi lebih kepada gimana sih cara bikin anak yang aktif dalam arti positif ya. Ini kan siapa sih nggak pengen punya anak yang seperti itu gitu. Katanya dibilang kalau anak ketiga wajar akan mudah gitu. Kenapa? Karena dia melihat kakak-kakaknya. Nah kalau ini kan anak pertama kan. Betul. Gimana kasih gadget? Tapi dia bilang juga kalau kasih gadget katanya anaknya jadinya malah pasif ya, nonton doang gitu. Awalnya gimana? Kalau kami berdua itu sepakat bahwa mendidik anak itu dunia parenting ya. Kita belajar bukan dari sana, bukan dari sini, bukan dari mana-mana pun, tapi belajar dari diri sendiri dulu. Ketika masa kecilnya kita istri dengan kekerasan yang benar-benar otoriter, itu menjadi pembelajaran ketika dia dewasa. Nah, ketika saya waktu kecil itu tidak pernah punya orang tua, udah meninggal gitu maksudnya ya. Orang tua kan bapak udah meninggal kan. Jadi kurangnya sosok seorang ayah itu menjadi pembelajaran buat saya juga di kemudian hari. Nah, ketika sudah hadirnya Lala itu, kita sepakat bahwa yuk kita belajar dari pengalaman diri sendiri dulu. Jangan pernah mendidik anak secara otoriter dan jangan pernah ketinggalan sosok seorang ayah gitu. Oke, nah terus gimana cara ngelatih ceriwisnya? Kalau untuk kembali ke ceriwis itu gimana caranya? Karena pada dasarnya madrasah terbaik itu kan ibu ya. Bagaimana caranya ibu bisa berkomunikasi dengan anak yang baik gitu kan. Awalnya pun aku membahas pakai bicara bahasa baku itu lah, kan terkenal bahasa baku. Iya, ya tahu. kan? Ayah aku tidak mau gitu. Sebenarnya itu memang bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang benar gitu kan. Tapi malah jadi suatu keunikan tersendiri yang dimana orang-orang tuh merasa ini unik nih anak nih. Padahal tuh bahasa bener Indonesia, tapi malah dianggapnya sebagai keunikan yang makin terkenal. Nah, kenapa dari sisi akunya adalah aku nggak mau nanti Lala kehilangan sosok seorang ayah, karena keberanian seorang anak itu timbul dari perannya seorang ayah. Gitu. Oke, dan ayahnya ngapain dan ibunya ngapain? Nah, kalau ibunya ibu ya. Ibunya ngapain? Ibu itu buat secara edukasi dari tata bahasa, adab segala macam. Tapi kalau untuk dari posisinya ayah itu untuk dari segi keberanian, untuk segi istilah kasar tidak takut sama orang, istilah kasarnya gitu. Jadi ada psikolog itu pernah bilang keberanian seorang anak itu timbul dari kedekatan dengan seorang ayah. Oh, berarti perannya di ayah. Betul. Tapi untuk ceriwis dan edukasi ngomongnya ke ibu. Ngomongnya ke ibu, betul. Karena ibu yang mengedukasi itu semua. Ya itu yang sebutannya pepatah bilang madrasah terbaik itu adalah ibu gitu kan. Apa jangan-jangan secara nggak langsung lo mau bilang bahwa bini lu cerewet? Enggak. Karena memang pada dasarnya kita sepakat nih. Kita sepakat sama istri bahwa memang ketika anak mau ini ya kita sebagai orang tua ya harus jangan yang suami A, suami istri B, jangan kayak begitu. Jadi misalkan kita udah sepakat nih bikin dunia parenting sama istri seperti ini, tapi yang lain nih mau masuk nih kayak omahnya, neneknya, kakek kan bisa ada yang resek kayak gitu kan tuh, anak malah lari ke neneknya. Tapi kita dalam satu lingkup rumah itu
memberitahu mereka, nge-warning mereka bahwa jangan ya, kita udah bikin Lala seperti ini, jangan diusik dulu, biar dia tumbuh kembang dulu sampai benar-benar dia punya prinsipnya tersendiri. Oke. Gitu. Terus sekarang ke how to-nya. Gimana caranya? Apa dilatih ngomong tiap hari? Kalau Tektokan gitu? ya kalau dari bahasa Lala kita sering cerewet itu, dari dalam kandungan pun kita selalu berkomunikasi dengan Lala. Oh. Betul. Dari zaman Lala masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 9 bulan, saya selalu rajin buat Lala lagi apa di dalam, Lala sedang apa, terus istri sambil bersalawat di dalam, seperti itu. Hubungannya apa? Ya karena kan mungkin dia tidak bisa membahas omongan kita, tapi dia bisa mendengar. Bukan sholawat. Ya maksudnya disolawatin aja gitu, disolawatin, doain gitu. Oh, didoain. Iya, disolawatin sama istri. Tapi kalau sama Cuma ayahnya, mungkin doanya umum kali ya. Iya. Nggak harus kalau memang harus disolawatin kan. Kalau misalnya Nabi kita nggak contohin kan. Iya Iya betul. kan, maksudnya Dia cuma gitu. cuma iseng pengen bersalawat aja ya untuk dia dan dirinya aja. Oh, biar dia dengar tentang istilahnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Mungkin, Diajarin ya. dari kecil. Karena yang aku Keren. tahu pernah dari kata kedokteran itu, dia tidak bisa membahas omongan kita di dalam, tapi dia bisa mendengar. Ya, paham. Sholawat yang dimaksud maksudnya kan biar anak kecil juga terbiasa untuk mengucapkan istilahnya menitipkan salam. Iya. Ya kan? Iya, Sholawat betul. dan salam kepada Betul, Rasulullah SAW gitu betul, kan. betul. Iya, seperti itu. Jadi alhamdulillahnya ketika sudah lahirnya Lala itu ya memang dari awal Lala itu bisa bicara itu di usia 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Ah, lu mancing-mancing nih potensi di share-share istri ke suami ke istri nih. 8 bulan dan Panjang nih. Soalnya biasanya nih kalau saya sering ngobrol sama Kak Seto segala macem, salah satu pemicu berantemnya suami istri dari hal yang paling terkecil adalah ketika sang istri sudah membanding-bandingkan dengan anak yang lain terhadap anaknya dia sendiri. betul. Tuh, lihat tuh. Betul. Yang ini udah bisa jalan tuh. Betul. Kamu sibuk mulu sih nggak ngajarin. Tuh lihat tuh, yang ini bisa ngomong tuh lebih cepat. Padahal kan ada yang bilang di ilmu parenting katanya bukan menjadi tolak ukur ya. Betul kan menjadi tolak 8 ukur. bulan. 8 bulan. 1 tahunnya udah bisa berjalan. 1 tahun berjalan, 8 bulan berbicara. 8 bulan berbicara. Betul. Bagaimana dengan anak Anda? Ya nggak harus begitu juga Om Der. Gue kompor-komporin. Karena semua anak itu punya hak istimewa. Gimana caranya bikin orang ini kan buat potongan TikTok nih kan? Banyak Ayah banget nih Lala. potongannya nih. Ayah Lala akan ngasih tahu cara cepat, instan dan cara brutal membuat anak cepat berjalan hanya dalam waktu 1 tahun dan berbicara meskipun hanya dalam waktu umur 8 bulan. Kalau untuk caranya bagaimana aku pun nggak tahu Om Der. Karena biar bagaimanapun aku hanya menerapkan pola asuh sama istri itu ya seperti yang tadi di awal aku bilang, dari kecil aku selalu ajak ngobrol, dari bayi, dari sebelum dalam kandungan aku selalu ajak ngobrol. Dan kalau misalkan dia 8 bulan udah bisa berbicara, ya itu memang keistimewaan anaknya ini sendiri. Dan bisa jalan pun memang keistimewaan anak itu sendiri. Aku nggak ada metode untuk ayo kita ngomong gitu. Yang penting apa? Yang penting kita selalu berkomunikasi dengan anak gitu kan. Oke, Anak 1 bulan, Iya, anak iya. 2 bulan, 3 bulan. Lala lagi apa? Selalu interaksi aja dengan anak 2 arah gitu. Oh, tapi ada upaya untuk ngajarin jalan juga nggak? Misalnya baru Enggak. kan jalan 1 tahun ya, berarti 1 tahun. dari umur yang layak berapa sih biar takutnya topangannya Aku nggak kan tahu. kuat ya? Aku nggak 9 mau. bulan, 10 bulan. Nggak tahu kalau untuk patokan untuk berapa usianya bisa berjalan, aku nggak tahu. Yang aku tahu adalah di atas 1 tahun gitu kan. Tapi Lala di usia 1 tahun. Aku nggak pernah mau mengungkapkan bahwa Lala juga anak yang terbaik di semuanya. Enggak, semua anak itu baik di Indonesia gitu kan. Cuman bagaimana cara pola asuh orang tuanya itu bisa mendidik seorang anak ini menjadi hebat gitu. Iya, tapi maksud gua kan dia bangun sendiri kah atau dituntun untuk dilatih biar udah pas tahu nih dia coba latihan jalan kah atau gimana? Kalau misalkan Lala itu dia ngerayap tembok, tiba-tiba jalan di tembok gitu. Nah kita kan, kita tetap dampingin tapi nggak kita pegang gitu. Mungkin memang dia ngerasa untuk namanya anak kecil kan rasa pengen taunya tinggi ya. Dia ngerayap di tembok, jadi kita pegangin aja gitu. Oke, apa ini adalah salah satu metode ketika anak mau coba ngerangkak gitu dipepetin ke tembok? Nggak tahu aku nggak pernah, karena bahasa psikolog anak dan dunia parenting itu luas banget Om Der. Aku nggak mau, takutnya ketika aku menyebutkan ini banyak pihak-pihak parenting psikolog lain yang bakal bilang oh ini nggak bisa begini nih. Aku nggak mau ngomong kayak gitu. Tapi Memang gue butuh muncul perdebatan sih memang. Ya aku lu nggak tahu mau. dong kalau gue kan gila Ntar dipotong engagement sama kan. netizen, ntar bapaknya yang diserang gimana ini kurang asem banget emang. Ya kan kata netizen kan emang katanya emang lu memancing. Nah ini Berarti emang nggak tahu ya. nggak tahu, memang udah keistimewaan itu seorang anak aja udah intinya. Kalau jalan kan mungkin dibiarkan ya ketika dia mau merayap ke tembok kan ya sudah sambil dilatih. Kalau berbicara, Nah, termasuk yang tadi dari kandungan, terus 8 bulan ngomong, apakah dari bulan-bulan 1 sampai bulan 7 itu tetap
ngomong terus meskipun dia nggak ngerti. Betul. Oh, oke. Karena apa? Karena ketika kita berinteraksi dua arah itu, si anak itu yang tadi aku bilang, anak itu nggak akan bisa membalas, tapi dia bisa mendengar apa kata-kata kita, kosakata kita, bahasa-bahasa kita yang baik gitu kan. Anak bakal bisa tahu itu apa. Dan kata-kata yang pertama kali keluar di Lala itu adalah apa. Lala lagi apa? Makan apa? Apa? Ngomong kayak gitu. Bukan ayah, bukan ibu, tapi apa. Apa itu kan kata-kata yang agak sulit sih sebenarnya aku bilang. Apa? Makan, maam, kata dia kayak gitu. Nah itu kan Oke. apalah yang tadi aku bilang, itulah yang kita tanam. Nah, yang tuanya itu seperti itu. Oh, Gitu. ngajak ngobrol Ngajak ya. ngobrol. Ya Betul, penting deh. betul. Apa ya? Anak tuh denger. Anak tuh denger, anak pasti denger dan meresapi itu semua sih. Dan memang backgroundnya lu sama bini emang suka ngomong juga. Emang suka ngomong, betulan. Nah itu sebenarnya bukan suka ngomong sih, lebih tepatnya kita bekerja sama bareng. Iya. Betul, bekerja sama gimana cara kita mendidik anak ini supaya jadi seperti ini Iya. gitu. Iya. Karena kan banyak nih orang tuanya yang satu si A maunya begini, yang si B maunya gini pasangannya. Bentrok nih, jadi anaknya jadi bingung mau kemana. Nah tapi kalau misalkan orang tuanya, ayah dan ibunya sepakat untuk anak seperti ini, berkomunikasi seperti ini, anak akan menerusinya. Iya. Soalnya gue kadang suka berpikir meskipun ini bukan menjadi indikasi utama ya. Betul. Tapi ketika ada misalkan anak pendiam, terus gue suka cerminan ke orang tuanya. Misalnya gue punya teman, kita lagi jalan bareng-bareng bawa anaknya gitu ya. Emang orang tuanya dua-duanya diem nih. Itu pasti akan diem. Ya bukan berarti tolak ukurnya pasti turunan secara DNA-nya, bukan. Betul, tapi lebih betul. kepada ya berarti kan mungkin jarang ngajak ngobrol. Betul. Karena emang orang tuanya pendiam gitu. Betul. Ya kan orang tuanya misalnya malu, dia sifatnya kaku, serius banget gitu. Oh itu penting juga ya. Penting karena apa? Karena ketika nanti anak ada kan orang tua, aku nggak mau ngebahas tentang masalah screen time ya, tapi lebih tepatnya aku sebagai yang udah pernah punya anak dan menjadi anak seperti ini adalah aku mengajarkan Lala adalah yuk hindari dulu screen time yang berlebihan. Boleh nih? screen Gadget? time, gadget. Screen time itu boleh, kita nggak pernah melarang itu, bahwa justru malah edukasi banyak di screen time itu. Tapi ketika anak itu melakukan gadget atau screen time, itu kita harus mendampinginya sebagai orang tua. Supaya apa? Supaya orang tuanya itu dan anak ini mempunyai komunikasi dua arah. Ketika nonton gadget itu kan anak hanya berinteraksi satu arah, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Tapi ketika sama orang tuanya, kita sambil bisa belajar nih harus seperti ini, oh ini harus seperti ini nih lah. Anak juga jadi akan ajak ngomong, jadi gitu. Oh itu resepnya, makanya ceriwis banget tuh, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Oh iya, komunikasi. Komunikasi betul, kuncinya adalah komunikasi. Oke, dan Lala sendiri bagaimana? Misalnya apakah sering nanya balik? Kan kalau komunikasi kan memang ngobrol ya. Tapi rasa ingin tahunya seperti apa sih? Wah, Kita mau tinggi tahu. banget. Jadi Tinggi ya? ada satu video kita pernah posting, itu udah lama banget deh. Jadi dia pernah nanya ke saya itu, aku kan kalau bikin video Lala kan random ya, asal ngobrol aja kita di kasur. Lala itu nanya kenapa kita harus sholat gitu kan. Kenapa kita harus sholat, terus kenapa kita harus meninggal. Nah, kalau misalkan kenyataannya adalah kita akan meninggal, itu pertanyaan anak yang bukan anak usianya. Saking bener-bener pengen tahunya itu anak gitu. Kok bisa ke situ edukasinya? Nah, karena apa? Karena dari awal kita selalu mengajarkan dia untuk melakukan sistem dialogis, yang dimana anak boleh berpendapat, orang tua boleh berpendapat gitu kan. Kita menjauhkan sifat yang namanya otoriter, yang nggak boleh anaknya harus ngikutin, nggak boleh kayak gitu. Kita udah cukup masa-masa seperti itu dulu. Yang sekarang itu kita harus coba yuk sharing sama orang tua. Ya itulah dialogisnya itu. Anak bisa berpendapat, anak bisa mengungkapkan, anak bisa menjelaskan gitu. Oke, nah yang dimaksudkan otoriter gimana nih? Gini, tadi kan katanya kan ikuti anak aja, nggak boleh langsung kamu begini ya. Ya, Tapi kalau ngarahnya ke hal-hal yang mungkin karena kasihan, tahu nggak orang tua kayak gitu? tahu. Dia marah, nangis, apa namanya, tantrum ya? Tantrum. Iya kan, terus akhirnya yaudah nih gadget nih. Nah, Itu gimana tuh? kalau soal yang masalah otoriter kan aku bahas 3 dulu ya. Tadi kan yang otoriter itu kan kalau zaman dulu kan nggak boleh seperti itu tanpa ada alasan yang jelas gitu kan. Nggak boleh, kita harus mengikuti orang tua. Itu kan sistem zaman dulu yang dipecut sama gesper sama itu. Udah kita minggirin dulu karena kita udah bukan eranya seperti itu. Saya menerapkan sama istri untuk menerapkan sistem dialogis yang dimana itu anak itu boleh berpendapat. Apa yang anak pengen, anak yang nggak pengen kita bisa menjelaskan. Oh ini harus seperti inilah, ini tidak baik untuk Lala. Kita harus bisa menjelaskan tuh. Waduh. Nah kalau soal tantrum, jujur pribadi aku nggak tahu karena memang Lala nggak pernah tantrum. Oh ya? Jadi aku kalau pembahasan tantrum aku nggak tahu gimana cara untuk menjabarkannya seperti Gak apa. pernah tantrum? Nggak pernah. Serius? Nggak pernah tantrum sama sekali. Masa gak pernah kayak? Justru aku pengen banget yang namanya Lala itu harus tantrum. Karena apa? Hah? Karena ada pepatah yang bilang tantrum itu adalah untuk meluapkan emosi supaya tidak
tidak terbebani dia emosinya. Tapi ada yang bilang itu adalah trik supaya dia untuk meminta sesuatu harus diturutin. Tapi alhamdulillahnya aku nggak pernah ngerasain itu. Jadi aku nggak tahu tantrum itu seperti apa gitu. Masya Allah. Masa sih nggak bisa kayak Enggak. ayah aku pengen nanam saham di Goto gitu. Nggak gitu ya. Nggak sampai ngambek gitu ya. Enggak. Itulah. Nah, terus apakah itu adalah resepnya? Kalau Bisa resepnya bahwa gimana caranya, ada nggak anak biar nggak tantrum? nggak tahu aku kalau supaya nggak tantrum itu mungkin karena kembali ke dialogisnya itu kali ya, karena kita berdialogis dengan anak, kita membolehkan anak untuk berpendapat, membolehkan anak untuk buat sharing dan bertanya, dan kita menjawab dengan secara benar. Nah, anak juga akan bisa nggak akan mau seperti itu mungkin ya. Oh, ngerti. Karena kan tantrum tadi kan nyambung ya, sedikit Betul. banyak juga gue belajar ya. Artinya dia kan ingin berpendapat sesuatu, meminta sesuatu yang dia pengenin. Betul. Tapi orang tua mungkin hanya ngasih tangan, Betul. "Shh, nggak boleh gitu doang kan? betul. Atau kayak enggak jangan. Mm. Sementara dia kan kayak ya kenapa nggak jangan? Iya. Why? Iya, Dia pasti gitu kan? Betul. Nah, dengan lo tadi menjelaskan, akhirnya dia rilis tuh. Betul. Emosinya lepas. Betul sekali. Keingintahuannya juga terselesaikan. Oh gitu ya, sudahlah. Mungkin ya, tadi aku bilang mungkin. Makanya Mungkin karena dialogisnya itu. Dialogis tadi ya, jadi dialog. Betul. Ketika dia dilarang, dia pasti kan secara nggak langsung mungkin dia nggak tahu kalimat-kalimat yang ya terus kenapa gue nggak boleh, mungkin dia nggak tahu kan, taunya betul. cuma agak bingung. Baru orang tua oke, jadi gini, kalau kamu kayak gini, Betul sekali. kamu begini sekali. sehingga dia rilis tuh zer. Betul. Oh. Jangan lupa juga ketika kita menjadi orang tua itu ada istilah kasar reward and punishment. Oke. Jadi ada punishment itu ya ketika anak salah kita harus menegurnya secara langsung. Tapi nggak boleh dengan kekerasan juga, kita harus menegurnya secara langsung. Coba contoh kasus gimana, pernah yang Misalkan real aja faktanya. Pernah ada kasus aku lagi itu, sempat aku ke stasiun TV, aku sama sekali nggak ngapa-ngapain, ayo cepet. Anak usia 4-5 tahun kan udah mulai bisa membohong nih. Udah mulai bisa tuh anak berbohong tuh. Ayah jangan cubit Lala. Itu satu studio pada ngeliatin saya semua. Punishment kerasnya itu adalah ketika saya turunin Lala di pinggir jalan. Padahal cuma turunin jalan pinggir jalan. Kalau Lala masih seperti ini, ayah turunin pinggir jalan nih. Diturunin saya pinggir jalan. Dari situ udah gak pernah lagi. Itu punishment kerasnya. Sebentar, ini rame nih kayak gini nih. Cocok nih buat dipotong TikTok nih. Bentar. Ini ada dua nih yang gue tangkap nih. Sorry nih bro. Lu menghukum Lala dengan dia berbuat salah, ditaruh pinggir jalan. Betul. Apakah karena hukuman itu adalah lu tergores hati lu karena malu satu studio ngeliatin lu, karena lu tergores ego seorang bapaknya, seakan-akan dia nggak bisa menjaga anaknya, nggak bisa mengajarkan anaknya, atau memang karena dianya berbohong? Kalau aku sih lebih nangkepnya bukan ke soal aku pribadi ya, karena aku pribadi orangnya bodoh amat gitu kan, mau dilihat sama orang, karena aku udah pernah ngalamin yang namanya dijauhin sama temen masalah pinjol gitu kan. Tapi aku lebih menerapkan supaya anak jangan pernah sampai berbohong gitu. Oke. Aku takut nanti malah semakin berbohong dan terus sampai besar gitu. Jadi aku kasih punishmentnya seperti itu yang keras. Kita harus berdasarkan data ya, Betul, berarti ya? betul. Datanya yang dimaksud itu adalah apakah itu ada ilmu yang memang lo terapkan dari seorang psikolog misalnya, atau ilmu parenting, atau memang itu keputusan sendiri? Karena kalau sesuatu atau hal yang keluar dari pakar atau ilmu yang keluar dari memang dia menguasai bidangnya, minimal bisa menjadi tolak ukur lah. Betul. Karena nggak sembarangan. Pakar pasti riset kan. Itu ilmu dari mana? Kalau masalah dunia parenting itu yang tadi aku bilang itu luas dari mana aja gitu kan. Tapi bagaimana cara kitanya aja sih bisa menghukum seperti ada yang di pojokan anak harus ditegur kayak gini, ada yang harus berdiri satu kaki. Itu masing-masing itu terserah kalian semua. Tapi punishment terkerasnya buat aku adalah ya itu harus menghukum pinggir jalan itu. Iya. Tapi memang maksud gue sepi, itu lo kan? pernah baca atau? Kalau aku bukan pernah baca, itu memang putusan aku sendiri. Karena ini udah terlalu berlebihan. Kenapa? Karena suatu kebohongan yang kecil itu akan bisa semakin membesar ketika didiemin gitu. Karena udah berbahaya. Itu untuk punishment-nya. Tapi kalau untuk reward-nya adalah setiap anak itu butuh dengan apresiasi. Dengan hal sekecil apapun, anak bisa masak, anak bisa nulis A, B, C atau apa gitu pun, apapun itulah pokoknya. Tapi kita harus memberikan reward. Tepuk tangan. Reward itu bukan sebatas kayak untuk memberikan hadiah aja, bukan sebatas kayak membelikan hal-hal yang mahal semua gitu. Tapi bisa dengan pelukan, bisa dengan kasih sayang, bisa dengan tepuk tangan ke anak. Jadi anak itu benar-benar butuh reward gitu kan. Jadi itulah anak kenapa bisa istilah kasarnya disebut anak hebat.
Masya Allah. Semoga Allah sehatkan Lala ya. Amin ya Allah, amin. Oh iya. Dan itu akan ganggu nggak? Misalkan lo kan sekarang punya usaha, pebisnis. Biasanya stigmanya kalau ayahnya atau orang tuanya punya usaha akan sulit tuh bagi waktu sama anak. Nah maksud gue kalau memang lo mewakili pengusaha, arti gimana cara bagi waktu sama mereka untuk tetap bermain? Apakah komunikasi juga tetap dijaga meskipun lu lagi ngurusin barang dagangan, lu harus video call, telepon? Karena kan memang audiens kasih solusi kan banyak nih pasti pengusaha nih. Tipsnya gimana bro? Kalau aku sih lebih ketika sudah sampai rumah membelakangi dunia pekerjaan sih. Jadi ketika sudah di rumah ya udah, berarti memang dunianya anak tuh sama ayah sama ibunya, berarti memang benar-benar pure rumah tangga gitu kan. Bukan sebatas yang di luar kerjaan tapi dibawa ke dalam rumah gitu loh. Yang bikin semua jadi campur aduk. Kalau aku lebih fokusnya ke ketika di luar ya aku kerja dan ada usaha gitu kan. Tapi ketika sampai di rumah ya aku bermain sama anak, aku sebagai bonekanya, aku sebagai mainannya dia, dan begitu pun juga istri gitu kan, sama seperti itu. Ya balik lagi ke komunikasi kita berdua sih. Mereka ini bisa berkomitmen atau enggak gitu kan. Dan istri apa? Maksudnya bidangnya memang usaha juga atau ya ibu kalau rumah istri tangga? kan lebih ke finance-nya laundryan sih. Oh laundry masih jalan ya? Laundry masih jalan. Laundry di mana sih? Aku di dekat Binus. Oh ngincer kos-kosan apa anak-anak kampus ya? Anak kampus ya. Apa namanya? Laundry Lala Laundry. Dulu namanya tuh namanya aneh-aneh lah dulu karena usaha laundry, terus karena ada nama Lala, kontaknya nama Lala. Tapi orang taunya adalah itu dari hasilnya Lala. Masya Allah. Orang taunya itu ya aku sih nggak pernah mau permasalahkan itu, terserah mereka berasumsi yang apa-apa, aku nggak pernah permasalahin. Tapi kenyataannya adalah aku punya usaha itu memang dari sebelum adanya Lala. Oh orang taunya bahwa dengan adanya Lala sekarang terkenal, brand-brand atau endorse masuk, Ya, terus lu bikin modal dari situ tuh dari Lala itu. Padahal ya uangnya Lala itu kita masih ada, masih buat masa depannya Lala. Oh gitu. coba buka Instagramnya ada nggak? Instagram ada. Laundry Lala. Oh enggak, aku nggak pakai media sosial, enggak. Tapi rame di tempat itu. Alhamdulillah rame. Tahu gara-gara memang diposting juga kan? Enggak, aku nggak pernah posting juga. Lah terus kota Aku ramenya nggak punya banner. Kan ada bannernya. ada muka Lala. Ada muka Lala. Muka Lala ikon ini nih. Ikonnya Lala pakai laundry. Gitu. Kalau aku jujur aja sih nggak pernah mau memblow up usahanya Lala banget sih. Bukan usaha Lala, usaha kami lah gitu. Iya. Lah kan gimana caranya untuk lebih dimasarkan lebih jauh jangkauannya? Itu kan harus pakai sosmed. Maksudnya nggak ada sosmednya Laundry Lala. Nggak pakai sosmed. Ya ada sih beberapa istilah kasar, kalau misalnya ada yang posting Lala nih lagi laundry Lala, aku ini ngeposting nge-repost. Iya, cuma kan minimal ada sosial medianya. Itu aku belum pengen sih. Tapi kalau untuk lebih berkembang lagi, memang aku ada rencana mau berkembang lagi. Karena apa? Karena aku pilih usaha laundry adalah laundryan ini kan lebih masuk ke primary ya, bukan secondary, sandang pangan papan ya. Jadi ketika orang usaha laundry itu nggak ada yang namanya orang itu laundry dalam 1 kilo. Aku ngambil marginnya adalah ya mungkin orang laundrynya itu di atas 5 kilo gitu kan. Oke. Iya, Oh iya segituan sih ya. jadi aku nggak mau berpatokan dengan harga 1 kilo. Pasti orang laundrynya itu pasti 5 kilo, 10 kilo gitu. Oke, berapa per kilonya? Sekarang kisarannya berapa sih? 6.000 apa 5.000 kalau nggak salah. Lu jual berapa? Aku kalau nggak salah 5.000 deh. 5.000 apa 6.000 aku lupa. Oh memang sengaja ngerusak harga pasar ya? Wah ini bener-bener nih podcastnya nih. lah gue nanya kan mas, gue kan di rumah gue aja 7.000 bro. Lu 5.000, gue tahu lu punya massa, punya followers. Sengaja main kuantiti, bagaimana nasib mereka yang nggak punya followers. Tapi harus marginnya aman, karena coba diambil sekilo aja deh, nggak apa-apa. Kalau lu kan 5.000 untung tipis, tapi yakin karena banyak kuantitinya dapat. Tapi mereka 7.000 cuma sekilo. Ya kan? Tapi kalau aku jual nggak 5.000 mau dari mana untungnya? Tapi aku nggak pernah mempromosikan suatu usahanya kami, nggak ada kami mau gitu. Catat ya, ya Ayah Lala, Fahmi sepakat tidak akan pernah mau bikin sosial medianya untuk Laundry Lala. Nggak akan mau. Tidak akan pernah mau. Nggak akan pernah mau. Karena biarkan kami berkembang di layar belakang lah. Kita nggak mau berkembang yang terlalu terlihat banyak orang gitu. Dan sekarang dengan adanya TikTok, IG, YouTube, mana yang sekiranya untuk di dunia parenting lah ya kan, pasti kan lu ada sisipan edukasinya juga dong. Yang paling works mana sih? Ya ini mudah-mudahan bisa memicu teman-teman semua atau konten kreator ke TikTok ya. Iya dong, sekarang eranya short video, bukan eranya long video lagi. Kan di YouTube Reels kan juga short video. Betul, tapi kalau misalkan masanya sekarang tuh ada eranya TikTok. Kenapa sekarang short sama Instagram itu ada Reels dan ada short? Ya karena ada TikTok. TikTok ini yang ngerubah semuanya.
Makanya dibilang bersyukur adanya itu, kita bersyukur banget karena aku pun besar dari TikTok gitu kan. Kenapa bisa aku milih TikTok? Karena memang edukasinya lebih ke TikTok. Buat nge-share edukasinya ya. Iya. Lebih ke situ sih. Ya, bareng sama istri ya Betul, bareng sama istri. Ada satu contoh video kalau mau lihat di bawah deh. Coba Mas, mana? bawa deh, Mas. Mana di bawah coba? Bawah. Coba TikTok. Nah ini. Bawah lagi, Mas. Nah, ini yang baru nih. Nih tuh yang kono. Nah, ya. Itu. Tuh. Oh iya, gue liat ini. Nah, Gue liat ini. ini kan Yang lu bandingkan antara seorang ayah yang cuek sama anaknya Betul. sama seorang ayah yang komunikatif sama anaknya. Betul sekali. Itu edukasi kan? Iya. Ini nih. Waktu tak akan terulang. Yang Iya. atas tuh ceritanya oknum seorang ayah. Ini oknum lah. Ibaratnya gitu loh, bener dong. Betul, Kan nggak betul. semua ayah begitu. Betul. Tapi ternyata ayahnya asik sendiri, anaknya betul. dibiarin dengan gadget dengan dalih kan anak biar nggak rewel gitu. Betul. Oke. Ah, ini sinyal lagi mana nih? Jangan dibocorin tolong. Memang kelemahan kami jangan-jangan ya. Nah ini ya. Oh, yang atas anak kecuek main Ya lebih ke Tab, edukasi ya. ke sini sih aku sih. bawah main sama anak. Waktu takkan terulang kembali. Hati-hati nih buat para ayah nih. Ya kan kita waktu tuh sangat berharga buat anak loh gitu. Yang atas main handphone lagi, anak dibiarin makan sendiri. Dan itu adegannya kok ngerti sih, Lala? Ya kan udah mulai bisa diajak acting. Gitu. Yang bawah taunya berdua suap-suapan, Iya. main bareng. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Tapi dengan adanya video seperti itu banyak banget istri-istri yang nge-tag suaminya. Nah kan lu cari ulah. Bukan gila. cari ulah ya, Lu tapi lu ngerasa kayak berarti menurut lu adalah lu lebih baik daripada suaminya dia. enggak dong, Hah? kita nggak pernah berpikiran Nih seperti itu. tuh Emilia Diva 26. Suamiku kayak gini, cuma kita lagi banyak utang, jadi dia harus ekstra kerjanya dan akhirnya kurang waktu main sama anak-anak. Berarti utang suaminya gara-gara lu juga. Lu rekomendasi pinjol kali sama suaminya, tanggung jawab lu. Sebenarnya aku juga namanya kita main di dunia persosial media itu ada banyak pro dan kontra. Tuh lihat tuh. Emi, Lydia, Winda, kok aku iri sama Lala, Alicia. Emang lu memecah belah lu. Ini dahsyat di podcast ini. Bener-bener kayak Om Deddy banget, sumpah. Ya, gue juga banyak belajar dari dia. Sumpah bener nih. Enggak. Betul. Masing-masing gue sama dia. Ya bukan masalah Om Deddy doang, emang jurnalis begitu. Tuh kan. Oke. Gimana tuh? Lu di sini ada sisi positif apa negatif melihat ini? Dengan adanya lu di-share ke istri, ke suaminya lah, kode-kode lah. Aku sih lebih kayak ke bonding ke anak aja lah. Waktu itu kan gak akan bisa terulang kembali kan. Kedekatan komunikasi seorang anak ke ayah dan atau ke ibu itu pun dalam waktu singkat. Karena di usia-usia 10 sampai 15 tahun itu akan jauh sama orang tua. Gitu. Aku cuma hanya memberikan edukasi supaya yuk jangan sampai kita terlambat sebelum nanti kita menyesal seperti Masya itu. Allah. Terus istri lu ngeliat tadi yang misalnya istri nge-share ke sini. Iya. Gimana respon istri? Nah, saya bikin sama istri yang sekarang kebalikannya, suaminya nge-tag istri. Rusuh emang hidup ini, mau mecah belah umat. Saya bikin sebelahnya sama istri. Iya, Ibu adalah seorang ibu, madrasah. betul. Oke, terus? Atau isinya tuh istri nge-tag suaminya, kebalikannya. Oh, yang tadi suami ngetek ke istri. Gimana Yang sih? tadi suami nge-tag suami, yang tadi istri nge-tag suami. Nah, sekarang suami nge-tag istri. Oh, tuh lihat tuh, kamu nggak pernah ada waktu buat anak tuh, sayang. Tapi jujur demi Allah Rasulullah saya nggak ada niatan buat boleh menjadi. demi Rasulullah. Ya, itu apa dong? Rasulullah-nya nggak boleh. Oh, ya, demi Tidak ada Allah. sumpah selain kepada Allah doang gitu. Ya berarti demi Allah memang aku nggak ada niatan buat menjadi pemecah belah suami dan istri. Klarifikasi itu dia tuh. Karena aku hanya membagikan edukasi. Ya kenapa Lala bisa seperti ini? Karena memang basic orang tuanya seperti ini gitu. Berarti lu secara nggak langsung bilang bahwa kayak coba cek bini lo udah menjadi enggak dalam arti bener ya. Bini lo udah banyak waktu nggak ke anak lo gitu ya kan. Betul. Jangan-jangan sibuk nontonin live shop skincare doang. Ya seperti itulah pokoknya lah. Serem ya di sini ya. Pantesan orang-orang hebat semua duduk di sini, Masya Allah. Kita bukan orang siapa-siapa diundang ke sini jadi dakdikduk. Tapi istri lu lebih dakdikduk lagi, bro. Tadi kan ngomongin istri nih, ngomongin dakdikduk. Istri lu lebih dakdikduk lagi. Kenapa tuh? Apakah sumber permasalahan ini serius nih? Istri lu kena guna-guna, sihir, gara-gara ada seseorang yang hasad, dengki, karena mungkin merasa bahwa kayak bini gue nggak kayak gitu, atau sebaliknya, dasar ya, lu emang selalu nih, lu nampaknya baik banget sama Lala nih.
kata seorang istri lain, misalnya istri orang lain, aku sihir aja. Ini gue nanya beneran loh, gue nanya loh. Karena kamu terlalu istilahnya bikin aku jadi nggak bisa berbuat apa-apa di depan suamiku. Karena kan sempat rame juga kan katanya kan, ya qadarullah, istri lu kena sihir dan guna-guna. Betul. Itu ada hubungannya nggak sama gara-gara potensi banyak istri-istri nge-share ke suami? Kalau dibilang itu kita nggak tahu ya ada hubungannya atau enggak ya. Pokoknya kejadiannya adalah itu kita memang pernah kita kena guna-guna gitu kan. Jadi Kita apa istri? saya gitu maksudnya saya istri sorry. Istrinya Sebenarnya kan? lebih tepatnya ke kita sih. Saya istri dan Lala gitu kan. Iya, yang kena sihir bini lo, Yang kena bini tapi istri. efek atau impactnya ke lu dan Lala. Tuh, jadi Waduh. residunya itu adalah ke Lala dan ke suami gitu Ceritanya gimana kan. sih? Jadi sebelum kejadian sihir menyihir ini saya punya 5 saudara, itu 5-limanya memimpikan kita bertiga. Entah yang sama ayahnya sama Lala doang atau nggak sama istrinya. Itu ada yang kemasukan ular di rumah, ada yang istilah kasar Lala luntang kelantung ke hutan, ada yang iya Lala lari ke luntang kelantung ke hutan. Terus ada yang ayahnya istilah kasar Lala tangannya keluar darah semua gitu kan. Oke, itu setelah kejadian mimpi itu, sebelum kejadian sihir menyihir lagi, Lala sakit selama hampir 2 minggu. Itu panas setiap habis maghrib. Itu nggak pernah yang namanya kalau siang itu selalu sehat. Pasti selalu, istilah kasar, kalau malam itu selalu demam gitu. Kalau siang selalu sehat. Kita cobalah untuk cek ke dokter, untuk cek lab, cek darah, cek ronsen semuanya. Itu hasilnya normal, hanya butuh istirahat. Kok saya semakin bingung ya, kan ini sakit apa gitu. Kok sampai 2 minggu kayak begini. Ditambah lagi setiap malam itu rumah tuh selalu bunyi dentuman. Der. Nah terus lagi ada bunyi nyapu di rumah gitu. Istri yang mendengar gitu kan. Nah aku gak pernah berpikiran bahwa itu adalah sihir gitu kan. Karena aku berpikirnya bahwa itu adalah penunggu rumah yang mau eksistensi dengan dia tuh ada di situ gitu kan. Akhirnya suatu ketika pas malamnya itu istri mau makan pop mie gelas gitu, maksudnya mie kering lah. Jadi popi sampai mie gelas nih. Ya pokoknya nggak sebut Ini lagi. dua-duanya brand nih. Iya makanya aku juga apa ya Jadi sebutnya. mana yang lebih enak? Nadel cup. Terus. Oke, itu akhirnya pas istri mau makan tiba-tiba nggak jadi. Nah nggak jadi karena di situ kasihlah ke security. Pas security mau makan juga nggak jadi karena katanya Bu saya nggak jadi makan Bu, kenapa, memang ada belatungnya di situ. Oh, serius lu? Aku sempat curiga dong, kok sekelas mie kering ada belatungnya. Nah aku flashback nih kejadian ini nih, flashback kejadian bahwa ada suara dentuman ke belatung, ke mimpi aneh. Apa ini sihir ya? Karena biar bagaimanapun jarum, paku dan belatung itu masuk ke dunia media sihir gitu kan. Aku panggil lah guru ngaji aku kan di rumah, coba dipanggil dan ternyata bener ini bahwa itu sihir gitu. Taunya gimana kalau itu sihir? Maksudnya dalam artian apakah ada upaya untuk ngeruqyah terus jinnya keluar? Enggak, kalau itu sih lebih karena kalau kita ngebahas goib itu kan kita nggak bisa mengungkapkan itu ya. Jadi itu cuma sebagai yang ahlinya aja yang ngomong, aku juga nggak mau berasumsi bahwa itu benar dari mulut aku sendiri gitu kan. Karena guru ngajiku bilang itu bahwa ini benar-benar sihir karena memang ada yang sakit hati gitu kan. Nah aku cobalah panggil. Ketemulah sama Ustadz Faizar, dicoba diruqyah di sana di rumah, ternyata bahwa memang benar ini sihir dan kita mencoba untuk membakar buhul itu. Gitu. Kok ada buhul? Karena diruqyah rumahnya. Terus? Jadi kenapa Ustadz Faizar itu meruqyah dapur, karena beliau pernah bilang ketika sihir itu masuk itu sumber utamanya adalah di dapur. Kenapa? Karena memang di dapur adalah tempat di mana kita mengkonsumsi makanan. Dan jin itu masuk ke makanan itu yang kita konsumsi, itu yang bikin jadi bahaya buat diri kita gitu. Di dapur. Inisialnya gimana? Maksudnya apakah memang ternyata kelihatan bahwa orang ini bekerja di dapur atau? Kalau itu sih aku nggak pernah berasumsi ya. Pokoknya intinya adalah pernah ada tim kami yang sakit hati gitu. Jadi aku nggak pernah mau berurusan langsung terlalu detail nih, serem nih asumsinya nih. Gue cuma nanya, Iya. ya Allah salah mulu gue. Enggak, gue cuma nanya. Tugas gue di sini nanya. Iya, tapi Iya kan? pertanyaannya lebih Nggak, dari nggak. wartawan ini. Parah sumpah. Mau gue wartawan. Lah, gue cuma nanya. Kalau gue di sini cuma duduk doang, namanya nonton lawak. Paling gue gitu-gituin. Ya kan gue nanya. Gue duduk di sini buat nanya. Ya pokoknya intinya adalah orang yang tersakiti di dapur. Pernah kerja sama Lala gitu lah pokoknya intinya. Oh. Nggak tahu di dapur, so pokoknya ketemunya di dapur buhulnya itu. Apa bentuk buhulnya? Kalau yang pertama itu di dapur tasbih adanya di belakang kulkas dan di pojokan. Nah, jangan bilang itu karena jatuh ada keselip, jangan, karena kita nggak pernah ada yang makanya tasbih gitu. Itu di rumah nggak pernah ada apa. Kita udah kebaca duluan nih.
Jangan bilang gitu ada yang selip jatuh. Lah, sekarang gue nanya, bisa jadi nggak? Lu nggak boleh seuzon, bro. Kalau tiba-tiba ada yang jatuh, bener sih pertanyaannya. Bener. Lah, siapa tahu ada Pak RT misalnya lagi mampir ke tempat lo. Karena yang tahu itu kami. Di rumah kami itu nggak pernah ada yang megang tasbih gitu kan. Itu yang pertama. Terus kedua, ketika naik ke atas itu kita menemukan getah warna emas. Getah itu kan setahu aku warnanya kuning ke kuningan sama putih lah gitu. Bukan kuning emas ya, tapi bener-bener emas cincin gitu kan. Ketika diambil itu ya memang itu walau alam itu buhul katanya gitu. Getah emas tuh apa sih? Nggak ngerti gue. Getah pohon tahu? Getah Tahu karet. kok emas? Maksudnya Nah. itu teridentifikasi itu buhul tuh kok getah emas? Nah itu yang aku bilang unik kan, kalau kita ngebahas tentang dunia sihir itu kita nggak bisa mengungkapkan dengan secara logika juga gitu kan, karena memang dunia goib. Kita pembahasan neraka dan surga juga kita nggak bisa ngebahas dengan logika karena itu hal goib juga gitu kan. Jadi ya sama sepertinya ketika hal santet sihir menyihir itu kita nggak bisa ungkap secara logika kok bisa begini, kita juga nggak tahu. Iya, cuma maksud gue kan biasanya kan kayak yang familiar kan ada paku. Nah iya. Apalagi sih jerami, apalagi sih yang kayak gitu-gitu kan. Makanya gue nanya yang familiar kan biasanya itu, Nah. tapi taunya ada Pas ada buhul mas itu udah ketemu, pas akhir ke teras itu kita ketemu lagi sama namanya gulungan senur, benang senur. Itu ada panjang gulungan tuh digulung-gulung. Jadi ngelilit lah intinya lah. Oh kayak apa sih? Ruwet lah pokoknya gitu ruwet, ya? pokoknya ruwet. Oh ya? Iya. Iya, anak main layangan kali Ya lupa mungkin digulung. ya. Bukan kan udah digulung. Posisinya udah digulung. Posisi layangan putus yang digulung tuh kayak gitu. Jadi ngejuntai, lipet, muter begini terus di tengahnya ada gulungan gitu loh. Jadi kayak ngelilit gitu. Itu apa maksudnya? Katanya sih itu juga buhul juga. Aku juga walau alam nggak tahu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan senur, terus dengan yang istilah kasar. Beliau juga pernah bilang, Ustadz Faizal pernah bilang bahwa ada media-media yang disebut buhul juga ada kayak seperti itu. Gitu. Dia pernah menemukan itu. Efeknya apa? Maksudnya ketika rumah diruqyah dan lain sebagainya, itu pasca istri udah kayak mungkin gue nggak tahu sih efeknya apa ya, kesurupan kah atau gimana, atau gimana, kan pasti kan ada upaya untuk ngebenahin itu kan setelah ada sebabnya kan, Betul. ya sebab akibat gitu istilahnya. Terus Ustadz baru datang misalnya, itu gimana, istri teriak-teriak kah atau efek ke dianya, atau mungkin ada di badannya ada apa misalnya? Jadi pas ketika di ruqyah itu ya betul memang di dalam dirinya itu memang ada sesuatu gitu kan. Dia bersembunyi dalam sini pelipis mata gitu kan. Dan katanya kalau misalkan semakin lama didiemin, istri akan terjadi stroke setengah. Karena penyumbatan darah di sini, karena dia bersembunyi dalam sini gitu. Karena akan dunia setan itu, dunia goib itu akan santet menyihir akan kembali ke medis juga. Ya betul, memang Betul. Kan bekam itu kan ada yang bilang kan keluar jinnya apa segala macam gitu kan. Betul. Makanya rajin dia kan masuk di darah ya. Betul Jin sekali. dan lain sebagainya itu. Makanya akhirnya ketika Ustadz Faizal bilang kalau ini didiemin bisa semakin lumpuh. Makanya ada penyubatan di sini, akhirnya dibersihin di sini. Ada betul. Nah, ketika setelah diruqyah semua aja bersih, alhamdulillah juga sekarang istri maksudnya gitu, sudah memutuskan untuk berhijab, alhamdulillah. Masya Allah. Dan rumah sekarang udah adem, rezeki makin lancar, rumah adem ayem. 9 bulan itu kita merasakan yang namanya hancurnya rumah tangga. 9 bulan rumah panas Banget. Sampai istri mau bunuh diri. Oh, yang pertama lu yang mau bunuh diri. Dulu aku yang mau bunuh diri. Eh. Yang kedua sekarang istri yang mau bunuh diri. Karena saking bener-benernya dia tuh ngerasa stres. Sebelum ketahuan bahwa ternyata mungkin istri teriak-teriak kan, ya ini videonya ya. Nah, ini mungkin untuk kita memuliakan istri lo, kita nggak usah tampilin lah ya. Ya teman-teman silakan kalau mau punya hak untuk ngeliat sendiri gitu. Tapi karena gue menjaga privasi istri lo gitu ya. Tapi artinya itu kan sempat kayak kesurupan deh. Videonya kan sempat viral ya. Ini buat bahan edukasi nih. Yang diteriakin apa sih? Jadi kalau yang aku tanya sama istri itu, ruqyah itu bukan kesurupan om. Ruqyah itu tetap sadar, tapi dia tidak bisa mengungkapkan secara langsung. Yang mengucapkan dalam mulutnya itu bukannya dia. Padahal Jinnya? padahal dia tuh sadar kalau misalkan dia dipegang ininya dia tahu, dipegang ininya dia tahu, terus dia lagi dipegang kaki dia tahu. Kondisi ruqyah itu bukan kondisi yang benar-benar pingsan atau nggak sadar gitu. Tapi memang pada kenyataannya ruqyah itu sadar, tapi dia nggak bisa mengungkapkan itu. Padahal dia suka sama ayat-ayat ini dalam hati gitu. Tapi yang keluar dari mulutnya dia nggak suka gitu. Oh, berontak. Gitu. Jadi ada yang bilang kalau misalkan nanti buat netizen juga nih, kalau ruqyah itu sebenarnya bukan yang nggak sadar tapi sadar. Gitu. Dan Ustadz Faizal juga bilang seperti itu. Oke. Selama 9 bulan itu sebelum kejadian di ruqyah itu berarti 9 bulan kan? 9 bulan. Tepat di 9 bulan akhirnya
ustadz datang buat Betul, ngeruqyah. betul. Nah 9 bulan itu apa yang terjadi? Ini buat bahan Oh. pembelajaran deh. Kan Jujur pribadi berantem nih. ya berantem. Rumah tangga itu kita, alhamdulillahnya saya sebagai ayahnya Lala tuh bisa menutupi itu semua dari media sosial ya. Sampai nggak ada yang tahu. Bahkan sampai Denny Sumargo pun bilang sampai nggak diposting ke media sosial, enggak, karena kita nggak mau nanti rumah tangga kita kecampur gitu kan. Bener-bener kita yang namanya sampai semua berimpact ke tim itu pada jauh semua. Iya, Dijauhin maksudnya, semua. apa efek yang paling signifikan? Misalnya Emosional. berantem. Emosionalnya istri itu bener-bener meledak. Hal sekecil apapun bisa menjadi letusan gunung. Sampai istilah kasarnya tuh saya deket sama tim aja nggak boleh. Dia tuh nggak mau deket sama, dia tuh benci sama tim. Tapi ketika saya deket sama tim, saya harus jauh sama tim juga. Sampai suatu saat tuh kita berantem hebat. Lala nggak ada ya di situ ya. Itu dia sampai mau ambil pisau, dia sampai mau ngebaret apa sih namanya, urat nadi. Yang bener loh. Iya, saking bener. Makanya ada pepatah bilang sihir itu akan menghancurkan ibunya dulu, karena ibu adalah jantung rumah tangga. Apa hubungannya? Ya karena memang pada dasarnya ketika ibunya itu mengalami perubahan yang signifikan masalah masalah emosional, itu akan berimpact ke semuanya. Ke suaminya nanti berimpact, ke anaknya berimpact, ke semua yang ada di rumah berimpact. Karena ibu adalah jantungnya rumah tangga, katanya seperti itu. Tapi maaf nih bro, gue mau nanya ya. Lu sebelumnya kayak zikir pagi petang itu kan ngaruh ya, maksudnya Nah, untuk itu menangkal sihir ya, yang zikir pagi setelah sholat subuh sama zikir sore gitu, pada asar gitu. Betul. Nah, ketika posisi kami lagi masih 9 bulan yang lalu, itu entah kenapa kami tuh semua tuh yang namanya buat kayak ibadah itu berat. Kayak dibikin berat banget. Kita mau sholat entar dulu deh. Kita mau sholat entar dulu deh. Nggak seperti hal biasanya seperti dulu gitu. Dulu kita selalu berjamaah sama istri gitu kan. Kadang saya ke masjid, kadang sama istri juga. Tapi ketika pas 9 bulan terakhir, nggak tahu kenapa kayak malas aja gitu. Susah banget setengah mati buat ibadahnya. Ibaratnya gimana caranya syaiton untuk memisahkan lu dengan Allah biar lu makin jauh dari Allah. Masya Allah banget itu. Itu yang namanya kita biasa di segini ekonomi habis setengah mati sampai kita tuh menjual beberapa barang untuk gaji karyawan. Ya Allah. Kita sampai menunggak sama gaji karyawan selama 2 bulan sampai 3 bulan itu kita menunggak. Tapi ketika setelah diruqyah semua, Masya Allah banget, Alhamdulillah. kayak keran air. Masya Allah. Kan bentuk lu ketakwaan sama Allah. Betul. Ya maaf ya, istri jadi akhirnya jadi memutuskan untuk berhijab. Ya, Tadinya alhamdulillah. mungkin lu susah payah untuk ngingetin biar Alhamdulillah, berhijab. Ya, kita ambil ilmunya aja Betul, lah ya. betul. Ternyata kan itu kan bentuk upaya untuk lebih dekat sama Allah. Kan ketika kita semakin bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Betul banget. Dan karyawan jadi lebih loyal. Jadi lebih loyal. Masya Allah, berarti gak ada yang mencuri tuh karyawan. Nyolong gitu gak ada. Nih, gue tahu jawabannya mau kemana pertanyaannya nih. Dahsyat bener. Bukan, justru kan maksudnya memang gue nanya beneran dalam arti positif kan, dengan karyawan dijaga sama Allah berkah. Berarti kan memang ya udah deh, gue salah deh, gue ganti deh pertanyaannya deh. Berarti karyawan nggak ada yang membangkang. Nggak ada yang membangkang untuk saat ini. Oh, jadi suruh posting, suruh rawat lala kan begitu kan? Iya, Salah mulu gue. Iya kan? Ya betul. Intinya begitu. Betul. Gak harus nyolong deh. Iya, nggak harus nyolong deh. Kayak gue bingung gue kalau karyawan bisa itu aja tuh. Ya, jadi seperti alhamdulillah sekarang makanya kita sekarang hikmah yang kita ambil dengan kejadian seperti kemarin itu adalah ya kita harus mencoba untuk mawas diri bahwa kita memang harus mendekatkan diri pada Allah sih. Lebih ke situ sih. Ya semoga ini nggak berulang lagi ya. Amin ya Allah, amin. Allah pasti kan ya ibaratnya punya hak untuk menguji kita nih sebagai makhluk yang diciptakannya kan. Betul. Tapi memang kita berusaha aja gimana caranya Allah menjaga aib-aib kita, menjaga, melindungi keluarga kita gitu ya. Semoga Allah juga mengampuni orang-orang yang sempat menyakiti lo. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Iya dong. Amin ya Allah. Yang sempat menzolimi lo. Amin. Yang sempat lu tadi janjiin gue katanya, bang, yang itu jangan dibilang ya, jangan bahas ya, karena gue nggak mau tahu tuh orang-orang jadi tahu siapa pelakunya yang menyihir gitu kan. Iya. Makanya untung gue Kan Bang Denny kan tahu, tapi jangan ceritain di sini juga bahaya. kan orang juga udah dipecat kan. Iya, orang udah dipecat. Iya, paham lah gue. Ya kan, maksudnya kan untung dia lahir di Indonesia, pakai hukum Indonesia kan. Iya benar. Coba di orang Saudi. Coba kalau dunia gue gak ada hukumnya, kita bingung. Atau nggak di Saudi deh. Di Saudi dah. Karena dipotong tangan. Iya bener, kisos dong. Enggak nyampe kisos, potong tangan. Ya kan mencuri kan kisos kan. Oh, emang dia nyuri? Nyuri berapa? Astagfirullah. Wah iya bener, jago dia. Gue gak ngomong dia nyuri loh, pegawai lo. Lalu lu yang ngomong sendiri, gue aja baru tahu. Oh,
Ternyata yang Enggak, nyihir itu dia nyuri sakit hati. Kalau di Arab itu kan ketika kita mencuri kan hukum kisos Oh, yang berlaku. bukan pegawai lo. Ya kan, Bukan. takut gue Dicambuk leka. juga. Iya, Wah, gitu astagfirullahaladzim. maksudnya. Gue kaget tadi kok lu bilang, oh jangan-jangan mungkin dia nyihir gara-gara kecewa, ke gap nyolong, lu pecat. Kita dipotong di TikTok, bahaya ini beneran tuh kasih. Iya. Podcast Om Dery juga soalnya kan sering masuk TikTok mulu nih. Bahaya, jangan. Lu yang ngomong, aku kaget. Ternyata aku pikir beneran itu, taunya contoh. Contoh. Kedepannya gimana bro? Kira-kira Lala nanti akan lo arahkan kemana? Misalkan SD-nya, apakah lo nanti tetap begini terus? Atau seperti apa gitu bro? Kalau ke depannya udah pasti edukasi dulu sih. Edukasi dulu. Entertain itu kita membelakangi dulu deh. Sebagaimana airnya mengalir aja sih. Kalau untuk kedepannya besar harus menjadi seperti apa, aku cuma berharap Sabira tuh menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Gak harus aku meminta Lala menjadi artis, menjadi penyanyi, atau menjadi anak yang berprestasi. Aku cuma berharap Lala bermanfaat untuk semua orang banyak. Masya Allah. Gitu. Ini lebih dari artis, lebih dari selebriti. Masya Allah. Iya dong. Maksudnya kan yang namanya orang bermanfaat, insya Allah dia selebriti. Misal, tapi kalau dia selebriti belum tentu bermanfaat. Iya. Nah, poinnya itu orang bisa bawa motor manual, insya Allah udah pasti bisa bawa motor matic. Iya, Tapi betul. orang bawa motor matic belum tentu bisa bawa motor manual. Iya, Nah, jadi betul. yang penting bagus nih sebagai ayah tuh di setnya yang paling tertinggi. Percuma jadi artis tapi kalau nggak bermanfaat buat Masya orang. Allah ya. Coba ke siapa contohnya artis yang nggak bermanfaat? Nggak tahu, coba Om Dery tahu kali. Nggak bisa kena dia, nggak bisa kena lagi dia kejebak dia. Udah pinter dia. Ya. Kalau pengen kerjasama mungkin sama Ayah Lala atau Fahmi, kemana bro? Klik link aja di sini ya. Nah, ya klik link. Ada beasiswa tuh, Kids Bukan. Republic. Oh iya, aku kan beasiswa di sana. Di mana? Di Kids Republic, tempatnya itu Pak Mendagri. Oh iya, keren. Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan tuh punya anaknya itu yang punya yayasan Berarti itu. support bener deh. Tadi saya mau nyari caranya, kirain lu menentang keputusan pemerintah dalam menutup TikTok Shop. Bener, skip ya. Keren. Iya, Oh di situ. Kids Republic. Siapanya? Lalanya? Lala, betul. Jadi ketika ceritanya gini ya, awalnya itu mau endorse gitu kan. Awalnya mau endorse sekolahan, terus akhirnya si Kak Putri ini anaknya Pak Mendagri menawarkan untuk sekolah di sini beasiswa. Siapa anaknya mana? Kak Putri Zulhas. Yang kemarin sampai bikin konten sama Rafina gitu tuh masih. Ya betul, iya, yang dua orang itu kan anaknya. Tahu. Nah awalnya aku seperti itu buat endorse kan, tapi Kak Putri menawarkan untuk beasiswa, Ya. tapi dengan syarat kalau misalkan memang Lala lolos seleksi, itu kita bisa beasiswakan. Lala cobalah tes IQ, tes kepribadian dan tes segala macam, dan alhamdulillah hasilnya di atas rata-rata. Masya Allah, berapa IQ-nya Lala? 136. 136. 136. IQ ayahnya berapa? 111 paling. Oh memang nggak menjamin juga ternyata ya. Saya pikir kan buat tidak jauh jatuh dari pohon-pohonnya. Iya, ternyata bukan. Ternyata itu hanya mitos gitu. Gue pikir 11. Saya lumayan jauh ya, 11 ke 36 ya. Betul. Dan alhamdulillah akhirnya masuk ke sampai dia lulus SD. Wah, keren. Dan harusnya sekarang ini usia Lala itu di 5 tahun udah aksel ke SD. Nah, karena pihak sekolah meminta itu. Tapi saya sebagai orang tua akhirnya berambrukan sama istri bahwa memang Lala itu bukan masanya untuk beredukasi yang terlebih jauh, tapi memang dunianya ini masih dunia bermain. Jadi biarkan dia stuck dulu di TK sampai usianya matang baru masuk ke SD. Oh. Mungkin dia mampu untuk saat ini, tapi kedepannya dia akan terbebani. Ah, ini ayah yang bijak nih, setuju gue. Ya, oknum-oknum gue bilang, oknum-oknum ayah di luar sana kan ketika ada tawaran anaknya akselerasi, bangga. Wah, anak gue kelasnya Axel nih. Ya kan, harusnya dia sekarang kelas 1 SD nih, tapi sekarang jadi kelas 3. Harusnya dia sekarang nih masih SD nih, tapi udah SMP. Ya kan ada orang tua tuh Iya. egonya begitu, nggak Betul. semua orang tua, tapi ya saya bilang sebagian orang tua lah ya, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi nyatanya kalau memang nyatanya dia masih di lingkup yang ini, biarkan dia di situ gitu ya. Iya, biarkan Meskipun dia nggak salah juga Axel ya. Betul, nggak salah juga kok. Tapi aku berpikirnya bahwa lah, ketika dia mampu untuk saat ini, aku kasihan nanti ketika besarnya nanti dia terbebani dengan terlalu yang banyak materi edukasinya gitu kan. Karena memang masa kecilnya dia bermain itu sudah terkuras habis buat edukasi gitu kan. Karena dunia anak itu dunianya bermain, bukan dunia belajar. Gitu. Main, makan, tidur, main, makan, Iya, tidur, iya, bukannya bener. belajar gitu kan. Iya. Tapi ada yang ngira nggak bahwa ini anak ini indigo nih, tau nggak gitu. Ah kalau itu aku nggak tahu lah.
banyak banget netizen yang selalu bilang Lala ini anak indigo, Lala ini gue baca-baca komen, makanya gue mau klarifikasi. Enggak ya? Aku nggak tahu kalau soal itu, mungkin imajinasi seorang anak sih. Kalau aku bilang ya. Sering ngobrol sendiri nggak? Ada indikasi kayak tengah malam gitu tuh ngobrol sama tembok gitu. Kalau nggak ada orangnya gitu. Kalau yang aku sempat langsung di mata kepalaku itu ketika aku di Bali, aku di pantai, itu Lala menunjukkan laut, di situ ada rumah. Di tengah-tengah laut di situ ada rumah besar sekali katanya. Ya kita panik dong, kita langsung lari dong. Itu kan banyak banget tuh potongan-potongan video itu dijadikan bahan konten sama netizen lain buat menggambari rumah ini, Kalau aku bilang ya mungkin Lala ini nggak tahu dia spesialis punya indigo atau enggak, tapi aku berpikirnya bahwa itulah imajinasi anak. Emang indigo ada nggak sih? Aku nggak tahu. Indihome loh. Si Indihome. Tapi kalau kita ngebahas indigo, jujur pribadi itu bahaya juga sih. Maksudnya indigo ada nggak sih? Apa cuma buat kayak biar anak kecil kelihatan menarik aja? Nggak tahu kalau aku. Gue nggak tahu, beneran nanya gue. Kalau aku sih lebih tepatnya ketika lo bisa melihat sesuatu itu cuma punya dua. Yang pertama digandeng sama jin, yang kedua karomah. Ya antara dua itu aja. Digandeng aja ketika lo bisa melihat segala sesuatu yang tak kasat mata, ya memang lo juga harus digandeng sama jin atau memang lu punya karomah. Ya karomah zaman sekarang gimana tuh? Ya aku nggak tahu, makanya aku nggak pernah. Harus yang istilahnya waliullah, ya kan kayak Siti Maryam. Ya aku tahu ya, aku juga nggak mau berasumsi yang aneh-aneh kan, karena ini podcastnya dahsyat kan nih. Aku tadi dipotong bla 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 bla, wah ngeri juga. Soalnya kan banyak juga. Karena indigo banyak. Oknum, gue bilang oknum ya, yang pakai sorban gitu, terus tiba-tiba dibilang katanya gue dapat karomah. Itu siapa ya? Nggak tahu itu siapa. Kita kasih solusi.